Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Baik, perkenalkan nama saya Rizky Barul Hayat. Saya berasal dari Universitas Slamet Riyadi, Surakarta. Saya berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya semester 3, kelas 03. Kali ini saya akan membuat video mengenai topik zat makanan dan kesehatan. Zat makanan dan kesehatan sendiri terbagi menjadi yang pertama ada mineral, kemudian yang kedua ada vitamin, kemudian yang ketiga ada lemak, yang keempat ada air, yang kelima ada protein, dan yang keenam ada karbohidrat. Baik, pada video kali ini saya akan membahas mengenai subtopik air. Di sini saya akan membahas meliputi pengertian apa itu air beserta definisinya menurut para ahli, kemudian juga apa saja fungsi air, apa saja sifat-sifat air, dan dari mana saja sumber air itu berasal. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama yuk, mengenai pengertian air dan definisinya menurut para ahli. Air adalah zat kimia yang transparan, tidak berasa, tidak berbau, dan hampir tidak berwarna, yang kesemuanya merupakan unsur utama aliran dari danau dan lautan bumi, serta cairan dari sebagian besar organisme hidup. Rumus kimianya adalah H2O, artinya setiap molekulnya mengandung satu pengertian oksigen dan dua atom hidrogen yang dihubungkan oleh ikatan kovalen. Air adalah suatu zat yang terdiri dari unsur-unsur kimia hidrogen dan oksigen dan ada dalam bentuk gas, cair, dan padat. Ini adalah salah satu senyawa yang paling banyak dan esensial. Cairan hambar dan tidak berbau pada suhu kamar memiliki kemampuan untuk melarutkan banyak zat lainnya. Adapun beberapa definisi dari para ahli mengenai tentang air. Pengertian yang pertama yaitu adalah dari Collins Dictionary yang mengatakan bahwa air adalah cairan tipis jernih yang tidak memiliki warna atau rasa saat murni. Itu jatuh dari awan saat proses terjadinya hujan dan memasuki sungai dan laut. Semua hewan dan manusia membutuhkan air untuk hidup. Yang kedua, ini dari Stinola Arshad mengatakan bahwa air ialah senyawa gabungan antara dua atom hidrogen dan satu atom oksigen menjadi H2O. Kemudian dari Syed Hood, pengertian air ialah dasar dari suatu kehidupan dan merupakan satu unsur yang dibutuhkan dalam kehidupan hingga manusia pun sangat menantikan kedatangannya. Nah, jadi itulah tadi pengertian air dari beberapa ahli serta definisinya. Baik, setelah ini kita memasuki materi mengenai fungsi dan dari air itu sendiri. Yuk kita masuk ke materi fungsi dari air. Baik, kita akan memasuki pembahasan yang selanjutnya yaitu adalah fungsi dari air. Air memainkan peran penting dalam ekonomi dunia. Sekitar 70% dari air tawar yang digunakan oleh manusia digunakan juga untuk pertanian. Memancing di lautan maupun di air tawar adalah sumber makanan utama bagi banyak penduduk dunia, terkhususnya di penduduk daerah pantai. Sebagian besar perdagangan komoditas jarak jauh seperti minyak dan gas alam dan produk-produk manufaktur diangkat dengan kapal melalui laut, sungai, danau, dan kapal air, es, dan uap dalam jumlah besar. Itu digunakan untuk pendinginan dan pemanasan di industri dan di rumah-rumah. Air adalah pelarut yang sangat baik untuk berbagai macam bahan kimia. Karena itu banyak digunakan dalam proses industri dan untuk memasak serta menyuci pula. Air juga dapat menjadi sarana olahraga dan bentuk hiburan lainnya, seperti berenang, kemudian perahu. Contohnya nanti ada balap perahu misalnya. Kemudian kita juga bisa selancar di lautan, pantai, dan lain sebagainya. Olahraga memancing juga dan menyelam.
fungsi air bukan hanya terbatas pada manusia saja. Air juga berfungsi pada hewan dan tumbuhan pun juga sangat membutuhkan air. Untuk hewan misalnya, air dapat berfungsi sebagai tempat tinggal, sedangkan untuk tumbuhan, air berfungsi dalam proses fotosintesis yang akan membantu dalam pertumbuhan tanaman. Berikut ini, air merupakan kebutuhan pokok bagi manusia dengan segala macam kegiatannya. Antara lain, meliputi banyak hal. Yang pertama, air juga berfungsi sebagai keperluan rumah tangga, misalnya untuk meminum, memasak, mandi, cuci piring, dan pekerjaan lainnya. Kemudian untuk keperluan umum, misalnya untuk kebersihan jalan dan pasar, kemudian pengangkutan air limbah, hiasan kota, tempat rekreasi, dan lain-lainnya. Kemudian untuk keperluan industri, misalnya untuk pabrik dan bangunan pembangkit tenaga listrik. Kemudian untuk keperluan perdagangan, misalnya untuk hotel, restoran, dan lain sebagainya. Oke, sifat air sendiri memiliki 5 ya teman-teman. Jadi air itu memiliki 5 sifat. Yang pertama, langsung saja kita bahas, yaitu adalah menempati ruang. Air lebih mudah untuk menyesuaikan dengan bentuk wadah yang ia tempati, sehingga air dikatakan bersifat menempati ruang. Misalnya, jika kita menuang air ke dalam gelas, maka air tersebut menempati ruang yang ada di dalam gelas tersebut. Seperti itu, teman-teman. Kemudian, yang kedua, memiliki massa. Air memiliki berat dan massa. Misal, ember yang kosong, jika diisi dengan air, kemudian diangkat, maka kamu akan merasa berat. Nah, hal ini terjadi karena air memiliki massa. Kemudian, air yang tenang selalu datar. Air yang tenang memiliki sifat yang datar. Dalam hal ini, air juga terkadang digunakan untuk mengukur tingkat kedalaman suatu tempat. Kemudian selanjutnya, mengalir ke tempat yang lebih rendah. Sifat air selanjutnya adalah mengalir ke tempat yang lebih rendah. Misalnya, air terjun yang bergerak dari atas ke bawah. Hal ini menunjukkan adanya daya dorong ke tempat yang lebih rendah. Kemudian air sungai yang mengalir dari pegunungan ke sumber mata air lain yang posisinya juga lebih rendah. Kemudian sifat yang terakhir yaitu adalah melarutkan beberapa zat. Sifat air yang terakhir adalah bisa melarutkan beberapa zat seperti gula yang dimasukkan ke dalam air, kemudian diaduk-aduk, maka gulanya akan hilang dan larut pada air. Nah, itulah tadi teman-teman beberapa pembahasan, yaitu 5 lebih tepatnya, mengenai sifat air teman-teman. Semoga teman-teman semua mampu memahami ya. Oke, setelah kita pahami mengenai sifat air, selanjutnya kita akan pelajari nih mengenai yang terakhir, yaitu adalah mengenai tentang dari mana sih air itu berasal dan dari mana sih sumber-sumber air itu, sebenarnya dari mana sumber-sumber air itu, seperti itu teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Oke, sumber-sumber air sendiri terdapat, yang pertama adalah air atmosfer. Air atmosfer adalah air yang bisa dikenal dengan istilah air hujan. Air jenis ini mengandung kotoran karena terkontaminasi dengan debu, industri, dan lain sebagainya. Walaupun demikian, air hujan dalam keadaan yang masih murni masih sangat bersih. Jika air hujan ingin dijadikan sebagai air minum, jangan menampung air hujan saat hujan turun, sebab air hujan tersebut mengandung banyak kotoran. Seperti itu teman-teman. Kemudian yang kedua, ada juga air laut. Air laut adalah air yang memiliki rasa yang asin. Coba bisa kalian teman-teman sudah pergi ke pantai ataupun laut mana itu, coba kalian ambil airnya kemudian kalian rasakan, pasti rasanya sangat asin. Karena
pada air tersebut, air laut tersebut ataupun air pantai tersebut itu mengandung zat NaCl atau kadar garam yang ada pada air tersebut sangat tinggi dan air laut tidak memenuhi syarat untuk diminum atau dikonsumsi oleh manusia. Selanjutnya yaitu adalah air permukaan. Air permukaan menurut Chandra dalam buku Pengantar Kesehatan Lingkungan mengatakan bahwa adalah salah satu bahan baku air bersih. Jadi air permukaan itu adalah salah satu bahan baku air bersih. Akan tetapi air jenis ini paling sering tercemar, teman-teman. Itu diakibatkan karena kegiatan manusia sendiri. Hewan dan tumbuhan dan zat-zat lainnya. Air permukaan dibagi menjadi ke dalam dua jenis, teman-teman. Yang pertama adalah air sungai. Air sungai merupakan air yang sangat kotor. Hal ini terjadi karena air sungai sering terkontaminasi dengan benda kotor seperti batang-batang kayu, kemudian kotoran-kotoran industri seperti industri tahu, tempe, dan sebagainya. Kemudian juga lumpur-lumpur yang sering jatuh ke air sungai lebih tepatnya, dan lain sebagainya. Jika ingin dikonsumsi pun sebagai air minum, maka perlu tahapan-tahapan lain untuk menjadikannya agar aman dikonsumsi. Kemudian jenis yang kedua dari air permukaan yaitu adalah air rawa. Air rawa adalah air yang biasanya memiliki warna kuning coklat yang disebabkan oleh adanya zat-zat organis yang telah membusuk seperti asam humus yang telah larut dalam air. Kemudian sumber air yang terakhir yaitu adalah air tanah. Menurut Chandra, air tanah adalah air hujan yang mencapai ke permukaan bumi dan kemudian diserap oleh lapisan tanah. Sebelum sampai pada lapisan air, tempat tanah, air hujan akan terlebih dahulu menembus sejumlah lapisan tanah sehingga mengakibatkan terjadinya kesadahan pada air. Kesadahan pada air ini mengakibatkan air hujan mengandung sejumlah zat mineral seperti magnesium, kalsium, zat besi, dan juga mangan. Oke teman-teman, jadi itulah pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai sumber air. Oke, semoga teman-teman semua yang menonton video saya dapat paham mengenai materi air ini sendiri. Baik teman-teman semuanya, sini kita sudah berada di akhir video ya. Besar harapan saya kepada teman-teman semua, semoga teman-teman semua yang menyaksikan video saya ini dapat dengan mudah memahami materi mengenai air, dimana materi yang saya sampaikan tadi meliputi yang pertama pengertian apa itu air beserta definisi yang menurut ahli, kemudian yang kedua fungsi air, kemudian yang ketiga sifat air, dan yang terakhir adalah tentang sumber air atau dari mana air itu berasal. Oke, cukup sekian video pembahasan mengenai air dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.